Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Kaliwungu yang baru. Perkenalkan, saya Bu Hayati. Dalam MPLS ini akan membawakan materi tentang kegiatan pengenalan etika komunikasi, termasuk tata cara menyapa atau berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, serta pengenalan etika pergaulan antar siswa, serta antara siswa dengan guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepada sikap simpati, empati, dan saling menghargai, serta sportif. Tolong untuk didengarkan dan dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Anak-anakku semua yang saya sayangi. Komunikasi merupakan suatu cara individu untuk melakukan interaksi dengan individu yang lain. Tanpa komunikasi, individu akan sulit mengungkapkan keinginan, pendapat, dan menjalankan hubungan silaturahmi dengan individu lain. Komunikasi sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial individu. Coba kalian bayangkan, apa yang terjadi jika antara individu yang satu dengan individu yang lain tidak mengetahui bagaimana cara berkomunikasi? Kehidupan sosial tidak akan terjadi, informasi tidak didapatkan, dan masyarakat akan menjalani kehidupan yang membosankan karena tidak dapat mencurahkan ide, pendapat, dan perasaan mereka. Di dalam etika berkomunikasi, ada yang namanya menyapa atau berbicara. Dalam hal menyapa atau berbicara dengan orang lain pun ada caranya tersendiri. Adapun tata cara dalam menyapa orang lain, yaitu dikarenakan kita selalu bertemu banyak orang, jadi untuk menyapa orang lain yang ditemui dengan cara kita menyapa mereka terlebih dahulu dan berbicara dengan orang tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saja, misal dengan mengucapkan Assalamualaikum atau Selamat pagi. Kita harus juga memahami siapa yang kita sapa, orang yang lebih tua, seumuran atau lebih muda dari kita. Kita juga harus bisa menempatkan sapaan kita dengan baik kepada mereka. Jangan sampai ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, sapaannya sama dengan ketika kita menyapa teman sebaya. Bisa-bisa nanti kita dianggap tidak sopan. Anak-anakku semua, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem yang mengatur tentang tata cara manusia bergaul. Tata cara pergaulan untuk saling menghormati biasa kita kenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Fungsi dari pengenalan tata krama dan sopan santun adalah untuk menghargai orang lain. Orang tua kalian pun pastinya juga akan merasa bangga jika buah hatinya, yaitu kalian, mampu berbuat baik dan berlaku sopan serta santun terhadap orang lain. Mengetahui cara bersalaman, berdoa sebelum melakukan sesuatu, dan menghormati orang lain. Tata cara pergaulan bertujuan untuk menjaga komunikator dengan komunikan agar mereka merasa senang, tentram, terlindungi tanpa ada pihak yang dirugikan kepentingannya, dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Sebagai contoh, barang yang kita pinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa. Contoh yang lain adalah ketika kita makan.
Makanlah dengan tangan kanan, makan dan minum sambil duduk, dan tidak berbicara ketika mulut sedang penuh. Lalu, apa sajakah tata krama dan sopan santun yang harus kita ketahui? Ada beberapa poin yang akan Bu Hayati sampaikan, di antaranya adalah yang pertama, mengucapkan kata tolong ketika meminta bantuan atau kesulitan melakukan sesuatu, dan ucapkanlah terima kasih ketika mendapat pertolongan atau mendapat sesuatu dari orang lain. Yang kedua, perhatikan orang lain yang sedang berbicara dan untuk tidak mengganggu percakapan orang lain, dan bicaralah ketika dipersilakan. Yang ketiga, ucapkan kata permisi. Kata permisi tidak hanya tertuju pada orang yang sedang berbicara dan kita lewat di antaranya, namun kata permisi kita ucapkan ketika kita melewati orang lain yang lebih tua atau sebaya. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tapi juga di tempat umum seperti supermarket dan lain sebagainya. Berikutnya yang keempat, tidak mengomentari orang lain. Dalam hal ini adalah tidak perlu mengomentari penampilan orang lain, terutama mengenai fisik mereka. Hargailah perasaan orang lain dengan tidak menyinggung perasaannya, walaupun kita berkata dengan jujur. Berikutnya adalah yang poin 5. Ketuklah pintu sebelum masuk rumah atau sekolah atau ruang guru, terutama ketika berkunjung. Meskipun pintu rumah tidak terkunci atau tidak tertutup, dan jangan lupa ucapkanlah salam sebelum masuk. Yang keenam, pastikan kata yang kita ucapkan baik dan tidak ada unsur kotor atau jelek. Jangan sampai berbicara kotor di depan orang lain. Poin ketujuh adalah tidak mengolok-olok atau merendahkan orang lain, karena hal itu bukan merupakan hal yang terpuji. Pun mengucapkan kata maaf ketika melakukan sebuah kesalahan. Poin 8, tutuplah mulut serta menunduklah ketika batu atau bersin, bukan menengok ke samping kanan atau samping kiri. Hal ini penting selain untuk kenyamanan bersama dan tidak mengganggu orang sekitar, juga untuk menghindari penularan virus kepada orang lain. Apalagi sekarang virus corona, ya. Dan juga jangan lupa pakailah masker di setiap waktu. Jadi menutup mulut itu sebuah keharusan. Poin 9, menawarkan bantuan atau menolong seseorang ketika orang itu sedang dalam kesulitan atau saat orang itu meminta bantuan. 10, jangan pernah menunjukkan wajah cemberut atau marah. Meskipun kita bosan dan lelah, tetaplah tersenyum meski bosan dan lelah. Poin 11, bersalaman dengan orang lain. Jangan lupa untuk melihat orang yang bersalaman dengan baik. Pastikan melakukan kontak mata dengan lawan bicara meskipun sembari kita bersalaman. Poin berikutnya yaitu poin ke-12, berdiri ketika ada orang yang lebih tua datang. Ketika ada tamu yang berkunjung ke rumah, ikutlah berdiri. Selain untuk menyambut kedatangan tamu, juga berfungsi sebagai wujud rasa hormat kepada tamu. Langsung saja bersalaman dengan tamu yang berkunjung ke rumah. Ini juga berlaku ketika tamu hendak pulang. Poin berikutnya, belajarlah mengalah.
Terkadang ketika kita berebut mainan untuk dimainkan, bisa kita berebut dengan saudara atau teman. Mengalahlah, jangan berebut, karena mengalah merupakan hal yang terpuji. Dan ketika mengalah bukanlah berarti akan kalah. Anak-anakku semua yang kusayangi, kelas 7 yang baru SMP Negeri 1 Kaliwungu Kudus. Itulah hal-hal sederhana yang bisa kalian terapkan baik di rumah maupun di sekolah. Karena ketika kalian tumbuh dewasa, kalian bisa menghargai orang lain, atau bahkan kalian bisa lebih mudah mengucapkan kata tolong, kata maaf, dan kata terima kasih. Sekian dulu materi yang Bu Hayati sampaikan. Semoga kalian memahami dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.